mengenal 26 penulis Perjanjian Lama dan 8 penulis Perjanjian Baru. Saya Pendeta Tan Hoinai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kenapa kita perlu mengenal yang namanya penulis-penulis Alkitab? Soalnya di luar sana namanya juga usaha. Mukalaf itu berusaha memutarbalikkan, ya, memutarbalikkan yang nulis kitab ini bukan ini, bukan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat bahwa Alkitab itu cuman karangan manusia. Itu tujuannya ke situ. Namanya juga usaha, ya toh. Para mukalaf itu usaha terus, ya toh. Ya, diputarbalikkan menurut Tanak. Tanak lagi yang disebut-sebut, ya. Menurut Tanak, Perjanjian Baru itu kitab pertama bukan Matius, kitab terakhir bukan Wahyu. Diputar-putar, dibolak-balik. Tujuannya apa? Supaya mereka itu menjadikan itu Alkitabmu itu cuman karangan manusia. Maka kita merasa, ya, perlu untuk mengenal 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama dan 8 penulis Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis oleh 27 nabi. Semua nabi dipilih oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 34. Jadi Yesus itu nggak sembarangan. Yesus itu memilih 27 nabi untuk nulis Alkitab. Jumlah nabi lebih dari 27. Tapi dia pilih di antara nabi-nabi itu dia pilih 26 nama untuk menulis Alkitab, ya, Alkitab Perjanjian Lama, ya. Musa, yang pertama itu Musa, ada 5 kitab kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa 5 kitab, ya. Kemudian Samuel itu menulis 4, ya. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, udah 9. Esra itu menulis 3, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, dan Esra, udah 12, ya. Salomo itu menulis 3, Pengkhotbah, Amsal, dan Kidung Agung, ya, sudah 15. Yeremia itu menulis 2, ya, Ratapan dan Yeremia, sudah 17. Yosua itu menulis Hakim-Hakim dan Yosua, udah 2, udah 19, ya. Saya ulang, Musa 5, Samuel 4, 9, Esra 3, 12, Salomo 3, 15, Yeremia 2, 17, Yosua 2, 19. Lalu ada 20 nama, masing-masing 1. Rut, Nehemia, Esther, Amos, ya, Daud, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ada 20 nama lagi, masing-masing 1. Berarti 19 tambah 20, 39 kitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi, ya. 39 kitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nama nabi. Nabi ini dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi dijamin dong Alkitab Perjanjian Lama itu full firman Allah, betul. Sama mukalaf coba dipelintir-pelintir tuh, namanya juga usaha. Namanya juga usaha, ya. Tujuannya ingin membuat supaya Alkitab itu cuman karangan manusia. Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi, sumbernya dari Yesus melalui 3 cara, yaitu ilham, pewahyuan, dan dikuasai roh. Clear? Jadi Alkitab PL itu full firman dari Yesus. Yes. Lalu Perjanjian Baru ditulis oleh rasul. Semua rasul dipilih oleh Yesus di dalam Efesus 4 ayat 11, ya. Efesus 4 ayat 11, semua rasul dipilih oleh Yesus. Siapa saja, ya? Matius menulis yang 22 dulu deh. Lukas menulis 2, ya. Lukas itu menulis 2. Kemudian Petrus itu 1 dan 2 Petrus 2, 4. Kemudian
Yohanes itu 5, 4 tambah 5 9. Ya. Matius, Markus, Yudas dan Yakobus 9 tambah 4 13. Jadi sisanya tulisannya Paulus 14 kitab. Mulai dari Roma sampai Ibrani. Itu ada 14 ya, di ini aja. Kan 27 ya. Ya, 14 oleh Paulus, sisanya Petrus itu 2, Petrus 2 ya. Kemudian Yohanes 5, 2 tambah 5 7. 2 tambah 5 7, Lukas 2 9. Ya. Jadi 9 tambah 9, terus siapa lagi? Lukas sudah, Lukas, Yohanes 5 sudah, Petrus, Yohanes 5 ya. Ditambah lagi Matius, Markus ya, terus Matius, Markus, Yudas dan Yakobus. 9 tambah 4 kan 13 ya. Ditambah lagi dengan 14 tulisan Paulus. Jadi ada 8 nama rasul menulis 27 kitab. Jadi jangan mau ya diombang-ambingkan ya, namanya mukalaf itu kan usaha. Berusaha untuk salah satunya. Ibrani itu tulisannya siapa? Ya. Jelas tulisannya Paulus gitu kok. Wah, diputer-puter, bukan gitu. Ya. Contoh lain misalnya Matius itu tulisannya siapa? Ya memang Matius. Enggak, katanya. Mencoba diputer-puter. Namanya juga usaha ya toh. Tujuannya apa? Tujuannya membuat supaya kitab-kitabmu itu cuman karangan manusia. Ya kita jadiin candaan aja para mukalaf kayak gitu ya. Ya, mukalaf berusaha untuk seperti itu. Jadi kita mengenal ya 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama dan 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Semuanya sama, memakai ilham, 3 cara ya, ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Mereka, para mukalaf ini sangat gregetan dengan Alkitab. Soalnya kenapa Alkitab ditulis oleh manusia? Ya, kitab itu harus ditulis manusia. Manusia yang dipilih oleh Allah. Tidak mungkin kitab ditulis oleh Allah atau oleh malaikat lalu dijatuhin dari langit, nguing, gedebuk gubrak. Mosok kitab ditulis oleh Allah atau oleh malaikat. Ya. Semua kitab ya itu Alkitab itu harus ditulis oleh manusia. Manusia ini dengan 3 cara diberi ilham, diberi wahyu, dikuasai roh. Oleh siapa? Yesus. Semua Alkitab itu sumbernya dari Yesus. Ya. Clear? Paulus menulis berapa, Pak? Menulis 14. Hebat ya Paulus. Ya, karena Paulus itu di dalam Kisah 9 ayat 15, ia alat pilihan bagiku. Itu Yesus sendiri yang berkata. Ini Paulus ini alat pilihan. Nggak cuman alat, ini alat pilihan ini bagiku untuk memberitakan Kristus ya toh, memberitakan namaku di luar Israel, raja-raja dan pembesar-pembesar ya. Ya, makanya Paulus menulis berapa? 14. Paulus paling dibenci kan sama mukalaf. Iya, salah satunya di daerah Arab. Arab itu udah diobok-obok oleh Paulus 17 tahun. Sehingga syahadat itu muncul Kristen Arab. Syahadat Kristen Arab lebih dulu muncul. Paulus itu. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Itu syahadatnya Kristen itu gitu. Hanya untuk Allah dan Rab. Dan Allah dan Rab itu punya nama Isa al-Masih. Ciamik dong ya. Enggak cuma sekedar sebut Allah Tuhan. Asmane sinten? Jadi syahadat itu Kristen Arab duluan ya, sekitar tahun 30 sampai 35 sampai 36 sampai 50 Masehi. Paulus itu diperkirakan di daerah Korintus itu sampai 50 Masehi. Ya, menggunakan kata Allah udah duluan Kristen Arab. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di Arab itu sudah abad pertama sudah mengenal kekristenan, Pak. Udah banyak orang-orang Arab. Ya. Clear ya. Jadi kita harus mengenal 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama, 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru.
Kalau perjanjian lama itu ditulis oleh nabi, kalau perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Berarti Markus bagian dari 70 murid, 70 rasul, ya. Lukas bagian dari 70. Yudas sama Yakobus itu adiknya Yesus, bagian dari 70 juga. Ya. Selebihnya ya dipilih rasul, ya. Paulus itu dipilih secara khusus oleh Yesus, ya. Ya, yang lain kan cuman itu, ya. Yang lainnya murid Yesus, 12 murid itu kan yang menulis dari 12 murid itu siapa? Matius, Yohanes, Petrus. Ya, ini dari 12 murid ada 3. Dari 70 murid ada 2, Markus sama Lukas. Ya, udah 5. Lalu dari adiknya Yesus yaitu Yudas dan Yakobus. Ya, 7. Lalu 1 dipilih secara khusus Paulus. 8. Clear? 8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu isinya firman Allah full. Makanya dibenci sama orang-orang di luar kekristenan toh. Ini Alkitab ini kok nggak bisa dilawan ya? Ya, Alkitab tuh nggak bisa dilawan loh Pak. Nih, saya puji Tuhan ya lumayan lah sudah menguasai Alkitab karena pikiran dibuka. Itu linknya luar biasa. Ya, kami itu lebih dari Google, lebih dari LAI. Kalau LAI kan ngasih link pakai tanda bintang. Oh, kami lebih dari itu. Yang tidak ada link di LAI, kami tahu linknya. Yang di Google tidak ada, kami tahu. Ya, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Makanya Alkitab jangan dirubah. Ya, udah sekarang ini sudah benar ini ya, berdasar dengan Alkitab bahasa Inggris ya, ada huruf merah, ada huruf hitam itu sudah benar itu. Ya. Cuman kalau boleh usul yang perkataan langsung Yesus di Perjanjian Baru itu pakai biru yang udah di surga ya. Misalnya Wahyu 4 ayat 1 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, 6, 7 itu kalau boleh pakai biru kalau boleh. Otomatis perkataan langsung di Perjanjian Lama juga biru. Contoh, aku menyediakan makanan bagimu. Kejadian 1 ayat 29 itu perkataan langsung Yesus itu biru mestinya. Ya. Itu lebih bagus, lebih mudah lagi. Jadi ada biru itu perkataan langsung Yesus di surga ya sebagai Allah, sebagai roh. Kalau yang merah itu sebagai fisik manusia di bumi maupun sebagai tubuh kemuliaan di langit tingkat 2 di bumi. Ya, seperti itu. Kalau hitam itu bukan perkataan langsung Yesus tetapi narasi dari penulis Alkitab. Sebenarnya bagus sekali ya kalau mau. Kalau itu ini HTD nih sudah very clear. Jadi kalau mau cari mana yang biru mana ini, kalau LAI mau diskusi mau panggil HTD ini bagus gitu. Ya, nanti terheran-heran. Wah, ternyata ini lebih menguasai Alkitab, link-linknya tambah nanti. Ya, tidak akan merubah tapi hanya jangan dirubah. Alkitab udah jangan dirubah. Ini sudah benar ini ya. Biarin ada tree ya loh. Ada tree, ada kayu, ada kayu salib ada cross. Biarin aja ya. Kemudian ada umurnya 8, ada 18, biarin aja. Kan kita paham. Anda nggak paham toh? Kalau kita paham, ada Yesus mati gantung diri, ada Yesus mati Yudas mati gantung diri, Yudas mati jatuh terlungkup, isi perutnya keluar, biarin saja begitu ya. Ada apa ya? Ada Eli lama sabatani, ada Eloi lama sabatani, biarin aja. Mereka kan nggak paham. Ya, justru kita pahamnya di situ ya. Ada clue istimewa di Alkitab itu. Alkitab itu ayat menguatkan ayat hanya bisa oleh mereka yang dibuka pikiran mengerti kitab suci. Makanya sama mukalaf saya itu santai aja. Mukalaf itu nggak akan bisa sejago apapun, sepinter apapun, nggak akan pernah bisa mukalaf paham Alkitab. Nih, ya. Tumpul pikiranmu nggak bisa kalian hilangkan karena selubung itu belum dibuka oleh Yesus. Orang yang tidak beriman pada Yesus tidak mungkin selubungnya dibuka. Termasuk para PDT, pendusta, dan RM Raja Muter-Muter dari Tritunggal. Biar kamu profesor, doktor sekalipun nggak akan bisa paham Alkitab. Tidak akan pernah bisa. Very clear ya. Jadi itu gunanya kita mengetahui berapa tadi? 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama dan
8 penulis Alkitab Perjanjian Baru. Di luar sana ada usaha-usaha dari para mukhalaf, ya namanya juga usaha. Tujuannya untuk mendiskreditkan supaya Alkitab itu ternyata cuman hasil tulisan manusia. Ya, itu bagi kita sih ringan banget, makanya dicandain aja para mukhalaf itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.